Di pesisir timur Kenya ada sebuah hutan yang selama bertahun-tahun terlihat biasa saja. Tidak ada garis polisi, tidak ada papan peringatan, tidak ada yang menandakan bahwa ratusan manusia telah mati di sana. Namun ketika tanahnya digali, satu persatu jasad ditemukan tanpa peti mati, tanpa identitas. Banyak di antaranya adalah anak-anak. Mereka tidak mati karena perang, mereka tidak mati karena wabah, mereka mati karena percaya bahwa kelaparan adalah jalan menuju surga. Tempat ini bernama Hutan Shakahola, dan tragedi ini dimulai dari satu orang. Pada awal tahun 2023, polisi Kenya menerima laporan yang terdengar aneh. Seorang pria datang dalam kondisi sangat lemah, tubuhnya kurus, hampir tidak bisa berdiri. Ia mengatakan bahwa ada komunitas di dalam hutan yang sedang mati satu persatu karena disuruh berpuasa. Awalnya, laporan ini dianggap berlebihan. Namun ketika polisi masuk ke area Shakahola dan mulai menggali tanah, mereka menemukan jenazah pertama, lalu jenazah kedua, lalu puluhan. Penggalian terus berlanjut selama berbulan-bulan, hingga akhirnya lebih dari 400 jasad ditemukan. Hampir setengahnya adalah anak-anak. Nama orang itu adalah Paul Entenge Mackenzie. Ia lahir dan besar di Kenya. Detail tanggal lahir dan masa kecilnya tidak pernah tercatat secara publik. Namun diketahui bahwa sebelum menjadi pendeta, Mackenzie hanyalah warga biasa. Ia pernah bekerja sebagai sopir taksi di wilayah pesisir Kenya, terutama di sekitar Mombasa. Ia tidak memiliki pendidikan teologi formal. Ia bukan pendeta dari lembaga besar. Namun, pada tahun 2003, Mackenzie mendirikan sebuah gereja kecil bernama Good News International Ministries. Di mata jemaat awalnya, Mackenzie terlihat sederhana. Ia hidup biasa, tidak memamerkan kekayaan, tidak berbicara berlebihan. Ia menikah dengan seorang perempuan bernama Joyce Mikamba dan memiliki beberapa anak, dilaporkan hingga 7 orang. Ia dikenal sebagai kepala keluarga dan pemimpin komunitas kecil. Tidak ada yang melihat tanda bahwa ia akan menjadi pusat tragedi besar. Pada tahun-tahun awal, ajaran Mackenzie terdengar seperti khotbah Kristen konservatif biasa. Ia berbicara tentang dosa, iman, dan ketaatan pada Tuhan. Namun seiring waktu, pesannya berubah. Ia mulai mengatakan bahwa dunia modern telah dirusak oleh iblis. Sekolah dianggap sebagai alat setan karena mengajarkan ilmu manusia, bukan firman Tuhan. Rumah sakit dianggap sebagai bukti kurangnya iman. Pemerintah dianggap sebagai sistem jahat yang menjauhkan manusia dari keselamatan. Mackenzie menanamkan satu gagasan utama: semakin seseorang menjauh dari dunia, semakin dekat ia dengan Tuhan. Penderitaan bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Penderitaan adalah bukti iman. Pengikut Mackenzie sebagian besar berasal dari latar belakang ekonomi rendah. Banyak yang hidup dalam kemiskinan tanpa pendidikan tinggi dan merasa diabaikan oleh negara. Mackenzie memberi mereka makna. Ia memberi mereka alasan mengapa hidup terasa berat. Sedikit demi sedikit, pengikutnya diminta menjual rumah, tanah, dan harta benda mereka. Uang diserahkan ke gereja, hubungan dengan keluarga yang tidak seiman diputus. Pada titik ini, Mackenzie mengambil keputusan besar. Ia memindahkan komunitasnya ke sebuah lokasi terpencil di hutan Shakahola, wilayah Kilifi County. Di sana, mereka membangun pemukiman sederhana. Tidak ada sekolah, tidak ada rumah sakit, tidak ada listrik. Semua aktivitas diatur oleh Mackenzie. Semua keputusan berada di tangannya. Inilah momen ketika komunitas itu sepenuhnya terputus dari dunia luar. Dan disinilah ajaran Mackenzie berubah dari ekstrem jadi mematikan. Di hutan Shakahola, kehidupan berjalan sangat berbeda dari dunia luar. Hari-hari dimulai sebelum matahari terbit. Para pengikut berkumpul untuk berdoa dalam waktu yang lama. Tidak ada jam, tidak ada kalender resmi, dan tidak ada batas yang jelas antara pagi, siang, dan malam. Semua mengikuti ritme yang ditentukan oleh Mackenzie. Anak-anak tidak bermain seperti anak-anak pada umumnya. Mereka tidak belajar membaca atau menulis. Mereka diajarkan untuk diam, patuh, dan berdoa.
Orang dewasa bekerja sekadar untuk bertahan hidup, bertani seadanya, membangun pondok, dan menunggu arahan berikutnya dari pemimpin mereka. Awalnya, puasa diperkenalkan sebagai latihan spiritual. 1 hari tanpa makan, lalu 2 hari, lalu seminggu. Mackenzie mengatakan bahwa tubuh manusia harus dilemahkan agar roh menjadi kuat. Ia mengutip ayat-ayat kitab suci secara selektif, memperkuat keyakinan bahwa kelaparan adalah bentuk penyucian diri. Para pengikut mulai terbiasa dengan rasa lapar. Mereka diajarkan bahwa rasa sakit adalah bukti bahwa iman mereka bekerja. Pada tahap ini, banyak yang masih percaya bahwa mereka sedang menjalani cobaan suci. Namun kemudian, puasa tidak lagi memiliki akhir. Mackenzie mulai mengatakan bahwa puasa tidak boleh dihentikan. Ia menyampaikan bahwa kiamat sudah sangat dekat. Menurutnya, satu-satunya cara untuk bertemu Yesus sebelum dunia berakhir adalah dengan meninggalkan tubuh duniawi sepenuhnya. Ia menyebut kelaparan hingga mati sebagai jalan tercepat menuju keselamatan. Ini bukan lagi pilihan, ini adalah perintah. Mereka yang mempertanyakan ajaran ini dianggap kurang iman. Mereka yang menolak dianggap telah dirasuki iblis. Korban pertama adalah anak-anak. Dalam ajaran Mackenzie, anak-anak dianggap paling murni dan paling siap untuk masuk surga. Para orang tua diperintahkan untuk menghentikan pemberian makanan kepada anak-anak mereka. Banyak yang menangis, banyak yang ragu, namun tekanan komunitas dan rasa takut akan hukuman membuat mereka patuh. Anak-anak mulai melemah, tubuh mereka menyusut drastis. Mereka tidak lagi memiliki tenaga untuk berdiri atau berbicara. Beberapa meninggal dalam pelukan orang tua mereka sendiri. Jenazah mereka dikuburkan secara diam-diam di dalam hutan, tanpa tanda, tanpa laporan. Ketika jumlah kematian meningkat, kontrol dalam komunitas menjadi semakin ketat. Mackenzie menunjuk orang-orang kepercayaannya untuk mengawasi pengikut lain. Mereka memastikan tidak ada yang makan secara diam-diam. Mereka memeriksa pondok-pondok. Mereka mengawasi gerak-gerik setiap orang. Kesaksian penyintas menyebutkan bahwa mereka yang ketahuan melanggar perintah puasa akan dipukuli, diikat, atau dipermalukan di depan komunitas. Ketakutan menjadi alat utama untuk menjaga ketaatan. Pada titik ini, banyak pengikut yang sebenarnya ingin melarikan diri. Namun tubuh mereka terlalu lemah dan hutan terlalu luas. Setelah anak-anak meninggal, giliran orang dewasa yang diperintahkan melanjutkan puasa tanpa batas. Mackenzie menyusun tahapan, anak-anak lebih dulu, lalu perempuan, lalu laki-laki. Ia menyebutnya sebagai urutan menuju keselamatan. Para ibu yang sebelumnya menyaksikan anaknya meninggal, kini diperintahkan mengikuti jalan yang sama. Beberapa dari mereka sudah terlalu lemah untuk menolak. Tubuh mereka kehilangan berat secara drastis. Mata mereka cekung, tulang rusuk terlihat jelas di balik kulit. Beberapa penyintas kemudian mengatakan bahwa pada fase ini banyak orang sebenarnya ingin berhenti. Mereka merasakan ketakutan. Mereka menyadari ada yang salah. Namun tekanan spiritual begitu kuat. Mereka telah menjual segalanya. Mereka telah memutus hubungan dengan keluarga. Dunia luar sudah dianggap jahat. Satu-satunya realitas yang tersisa adalah suara Mackenzie. Menurut laporan penyelidikan, kematian di Shakahola bukan terjadi secara acak, ada pola. Ada area tertentu di hutan yang dijadikan lokasi penguburan. Jenazah dikuburkan secara cepat dan dangkal. Dalam beberapa kasus, otoritas menemukan bukti bahwa sebagian korban mungkin tidak hanya meninggal karena kelaparan, tetapi juga karena sesak napas atau kekerasan. Artinya, ada kemungkinan bahwa sebagian korban dipaksa untuk tetap menjalani puasa sampai akhir. Jumlah korban terus bertambah. Tidak ada catatan resmi, tidak ada daftar nama, hanya tanah yang terus ditutup kembali.
Di tengah situasi yang semakin mengerikan, beberapa orang berhasil melarikan diri. Mereka keluar dari hutan dalam kondisi sangat lemah. Sebagian ditemukan warga sekitar dalam keadaan hampir meninggal. Salah satu dari mereka akhirnya memberi informasi kepada pihak berwenang. Ia mengatakan bahwa ada banyak kuburan di dalam hutan. Awalnya, laporan ini terdengar seperti rumor. Namun, kondisi fisik penyintas membuat polisi mulai menyelidiki lebih serius. Inilah titik balik tragedi Shakahola. Ketika aparat memasuki area Shakahola pada April 2023, mereka menemukan komunitas yang hampir kosong. Banyak pondok sudah ditinggalkan, beberapa orang masih ditemukan dalam kondisi kritis akibat kelaparan. Operasi penyelamatan langsung dilakukan. Puluhan orang yang masih hidup dilarikan ke rumah sakit. Namun, penemuan yang paling mengejutkan adalah tanah yang tampak baru digali. Penggalian dimulai. Awalnya, polisi menemukan beberapa jasad. Namun, setiap kali mereka menggali, jumlahnya bertambah. Hari demi hari, tim forensik terus menemukan jenazah dalam kondisi sangat kurus, banyak diantaranya anak-anak. Angka korban terus naik, 50, 100, 200, hingga akhirnya melebihi 400 jenazah yang berhasil dievakuasi. Tragedi ini menjadi salah satu kasus kematian massal terbesar yang pernah tercatat di Kenya dalam sejarah modern. Nama Paul Ntenge Mackenzie kini menjadi sorotan dunia. Pada April 2023, setelah operasi di Shakahola dimulai, Paul Ntenge Mackenzie menyerahkan diri kepada pihak berwenang. Ia ditahan bersama sejumlah orang yang diduga sebagai tangan kanannya dalam komunitas tersebut. Saat ditangkap, Mackenzie tidak menunjukkan kepanikan. Ia terlihat tenang, wajahnya datar, tidak ada ekspresi penyesalan yang jelas. Pihak berwenang Kenya kemudian mendakwanya dengan berbagai tuduhan serius, termasuk pembunuhan, terorisme, dan kejahatan terhadap anak. Jumlah dakwaan terus berkembang seiring ditemukannya lebih banyak korban. Pemerintah Kenya menyebut tragedi ini sebagai salah satu bencana kemanusiaan terbesar yang pernah terjadi di negara tersebut. Pertanyaan besar pun muncul, apakah Paul Mackenzie mengalami gangguan mental ataukah ia sepenuhnya sadar atas apa yang dilakukannya? Hingga kini, tidak ada laporan resmi yang menyatakan bahwa ia dinyatakan tidak waras. Banyak analis justru melihat pola manipulasi klasik dalam kultus tertutup. Ia menciptakan isolasi, ia membangun ketergantungan penuh pada dirinya, ia menanamkan ketakutan terhadap dunia luar, ia mengontrol informasi, ia mengontrol makanan, ia mengontrol kehidupan dan kematian. Ini bukan sekadar kegilaan spontan, ini adalah sistem kontrol yang dibangun perlahan selama bertahun-tahun. Kasus ini juga memunculkan pertanyaan tentang kegagalan sistem. Mackenzie sebenarnya pernah berurusan dengan hukum sebelum tragedi Shakahola. Ia pernah ditahan atas tuduhan terkait ajarannya yang ekstrim, termasuk mendorong anak-anak untuk tidak bersekolah. Namun ia dibebaskan, pengawasan terhadap kelompoknya tidak berjalan efektif. Bagaimana mungkin sebuah komunitas bisa hidup terisolasi di dalam hutan dan ratusan orang meninggal tanpa terdeteksi lebih awal? Pemerintah Kenya kemudian membentuk komisi investigasi untuk mengevaluasi regulasi terhadap lembaga keagamaan dan kelompok tertutup. Tragedi ini bukan hanya tentang satu orang, ini juga tentang celah sistem yang memungkinkan tragedi itu tumbuh tanpa pengawasan. Di balik angka ratusan korban, ada nama-nama yang mungkin tidak pernah kita kenal. Ada anak-anak yang tidak pernah merasakan masa depan. Ada orang tua yang percaya bahwa mereka sedang melakukan hal yang benar. Banyak keluarga di luar komunitas baru mengetahui kabar kematian kerabat mereka setelah daftar korban diumumkan. Proses identifikasi jenazah berlangsung lama dan menyakitkan. Tes DNA dilakukan untuk memastikan identitas korban. Sebagian besar dimakamkan kembali secara layak setelah proses hukum selesai. Hutan Shakahola kini menjadi simbol duka nasional. Hutan itu kini sunyi, tidak ada lagi doa panjang di pagi hari.
Tidak ada lagi komunitas tertutup yang menunggu kiamat. Yang tersisa hanyalah tanah yang pernah menjadi kuburan massal. Tragedi Shakahola mengingatkan kita bahwa keyakinan bisa menjadi kekuatan yang menguatkan, tetapi juga bisa berubah menjadi alat penghancur ketika dikendalikan tanpa batas. Paul Ntenge Mackenzie mungkin adalah satu nama di pusat peristiwa ini, namun ratusan korban adalah alasan mengapa kisah ini tidak boleh dilupakan. Karena terkadang bahaya terbesar bukan datang dari senjata, melainkan dari keyakinan yang tidak pernah dipertanyakan.